Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, mintalah maka akan diberikan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Matius pasal ke-7 ayat ke-7 dan ke-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi jelas dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saudara, kalau kita membaca di Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat 28, diceritakan di pasal 15 ini seorang perempuan Kanaan, seorang kafir dengan latar belakang penyembah bermacam-macam dewa dan berhala. Dia datang untuk meminta Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang sangat menderita karena sakit dirasuk setan. Dia datang kepada Yesus dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Sekalipun perempuan Kanaan ini orang kafir, tetapi dia percaya dan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Sejujurnya saudara, ini sangat luar biasa. Sebab murid-muridnya saja memanggil Yesus Rabi ataupun Mesias. Sementara perempuan Kanaan ini, dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa Yesus tidak meladeni perempuan itu. Seolah-olah sepertinya masa bodoh. Sampai kemudian murid-murid merasa terganggu. Kemudian mereka mengusulkan supaya mengusir perempuan itu. Lalu Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dengan jawaban itu, Yesus menolak permohonan wanita tadi. Tetapi wanita itu tidak putus asa. Dia terus memohon, "Tuhan, tolonglah aku." Ini kedua kalinya dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Dan Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak
dan melemparkannya kepada anjing. Sebuah panggilan yang dipakai orang Israel kepada orang kafir karena dianggap najis ataupun kotor. Tetapi sekalipun demikian, perempuan itu tidak marah, tidak kecewa, bahkan tidak berputus asa. Justru perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Sungguh saudara, ini sangat luar biasa. Perempuan ini tidak tersinggung. Perempuan ini justru membenarkan bahwa seolah-olah dirinya seperti anjing yang hina, namun tetap memohon pertolongan kepada Yesus. Sampai akhirnya Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara, perhatikan baik saudara. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Kita melihat Yesus sungguh mengakui besarnya iman percaya perempuan ini. Dia memanggil Yesus berkali-kali sebagai Tuhan. Dia percaya Yesus dapat menyembuhkan segala sakit penyakit, bahkan mengusir segala setan. Dia percaya Yesus bukan saja berkuasa mengusir setan, tetapi dia juga percaya Yesus dapat diminta pertolongannya untuk menolong dia. Maka Yesus sekali lagi berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Dari firman ini kita bisa belajar agar dalam segala hal, baik dalam kesulitan, dalam kesesakan, marilah kita datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus agar Dia menolong kita. Dalam berdoa, permohonan, janganlah kita lekas putus asa. Jangan berhenti berdoa sebelum kita benar-benar yakin bahwa Yesus berkenan kepada doa kita, bahwa Yesus berkenan terhadap kita. Berdoa, memohon adalah hak kita yang sangat istimewa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Untuk itu firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat ke-7, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Bahkan dikatakan di ayat ke-8, "Karena setiap orang yang meminta, menerimanya." Dan aku berdoa, apa yang saudara minta dengan iman, apa yang saudara minta dengan kesungguh-sungguhan, Anda menerimanya di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang baik. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Pertolonganmu sungguh sangat teruji. Dan kami percaya ketika kami meminta dengan kesungguhan hati. Kami percaya ketika kami meminta dengan iman, maka Yesus akan menjawab doa kami dan mendengar doa kami. Sebagai orang percaya, kami harus beriman, harus sungguh-sungguh, dan kami harus bersyukur bahwa Tuhan
telah menjawab doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini hari yang luar biasa. Hari yang diberkati Tuhan. Hari yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari yang penuh dengan limpah ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.